Bapak dan Ibu, sungguh merupakan suatu sukacita kita boleh dipertemukan kembali di persekutuan online ini. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu? Semoga semua sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur masih diberi waktu untuk menikmati kebaikan Tuhan. Dan biarlah waktu yang Tuhan beri kita isi dengan buah-buah roh. Harapan saya, Bapak dan Ibu tidak lupa dengan buah-buah roh ya. Masih ingat di hari Pentakosta tanggal 23 Mei yang lalu, anak-anak sekolah minggu menyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Saya ambil penggalannya untuk diingat kembali. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Biarlah hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari dan menjadi saksi dari cinta Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi PPUL nomor 382 sebanyak 2 kali. Yuk kita nyanyi. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh kembali bersekutu di persekutuan online ini. Kami menyadari bahwa hadirnya kami sampai saat ini adalah suatu anugerah yang indah. Teristimewa kami masih memiliki nafas kehidupan. Sebagai rasa syukur, kami hendak memuji, memuliakan Engkau, juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Winer Pananjaya yang akan menyampaikan firman-Mu nanti, juga kami semua, baik yang mendengar maupun yang tidak dapat mendengar, karena satu dan lain hal. Tuhan Yesus jamah dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Ibu, Tuhan mengingini hubungan kita dengannya semakin hari semakin dekat, erat,
sehingga melalui Roh Kudus kita tak henti-hentinya diingatkan, ditegur bila kita telah menyimpang dari firman Tuhan. Bersyukur kita sudah menjadi pribadi yang terbuka terhadap suara Tuhan, sehingga hidup kita bukan aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan tema kita hari ini, yaitu Roh Kudus pimpinlah aku. Kita minta Roh Kudus terus memimpin kita, mengalir di hati kita dengan menyanyikan lagu PPUL nomor 44 bait 1 dan 2, Berhembuslah Roh Kudus. Setelah kita menyanyikan lagu ini, ada kesaksian pujian dari Ibu Katrin. Bapak-bapak di Gereja Kelapa Cengkir, selamat bertemu kembali pada ibadah Komisi Lansia. Pagi ini saya mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan yang telah mengasihi hidup saya. Sebagai ungkapan syukur, saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu lagu Terima Kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya sebagai lansia di Kelapa Cengkir mengucapkan banyak terima kasih, di mana sampai hari ini Gereja Cengkir masih mengadakan persekutuan lansia. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kami masih bisa mengikuti kebaktiannya. Selama pandemi ini kita harus tetap semangat, tetap maju dan berkreasi sebagai ibu-ibu para lansia. Untuk mengisi waktu, kita bisa bercocok tanam, menanam bunga-bunga atau pepohonan, atau juga bisa memasak atau menjahit, dimana sesuai dengan kita punya hobi. Sebagai hobi, saya memang suka masak, tetapi masak untuk sehari-hari. Nah, pada saat masa pandemi ini, sebenarnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan di masa kekosongan hidup saya ini. Maka saya pertama-tama ingin menjual makanan secara online. Dan ternyata dari sedikit demi sedikit, maka sampai saat ini saya masih diberi berkat oleh Tuhan, yaitu menjual makanan. Tuhan itu begitu besar dan kasih kepada kami. Walaupun masa pandemi ini, tapi kami bisa berkarya. Itu adalah berkat terselubung bagi saya, di mana Tuhan Yesus sampai saat ini masih memberkati saya. Sebagai ibu-ibu, percayalah bahwa Tuhan memberkati kita semua. Karena itu, sebagai ungkapan terima kasih, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang berbunyi sebagai demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan selalu memberikan berkat setiap pagi buat para ibu-ibu. Karena itu, jangan pernah meninggalkan kasih setia Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kita akan masuk dalam penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu PPUL nomor 31, Bagaikan Bejana. Dengan
Saat ini Opa dan Oma yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat mengikuti persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir melalui tayangan YouTube. Kami bersyukur karena Engkau yang menyatukan kami meskipun kami tidak bersama-sama secara fisik. Kami percaya Roh Kudus saat ini memimpin kami dari tempat kami masing-masing. Dan kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Kiranya Roh Kudus juga memimpin kami di saat kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus juga yang akan memimpin kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami dapat memutuskan secara bijak dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kami. Sabdamu akan kami dengar ya Tuhan, dan kami mempersiapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Opa dan Oma, firman Tuhan Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama dilanjutkan ayat ke-13 hingga 26. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom Opa dan Oma yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Suatu hari Opa dan Oma, ada ibu-ibu penjual sayur yang memikul dagangannya di atas pundaknya dan sedang berjalan menuju ke pasar. Itu adalah rutinitasnya setiap pagi. Tapi pagi ini beda Opa dan Oma. Kenapa? Karena tiba-tiba ada mobil bak terbuka yang mepet si ibu. Sampai ibunya mau jatuh. Tapi ternyata sopir dari mobil bak ini membunyikan klakson. Din, Bu, ayo ikut saya aja, langsung naik. Nggak perlu bayar, gratis. Sama kok, saya juga mau ke pasar. Biar ibu nggak terlalu berat tuh membawa beban itu.
Si ibu ini lantas segera naik ke atas mobil bak itu, Opa dan Oma. Dan mobil mulai berjalan. Ternyata Opa dan Oma mengejutkan adalah si ibu ini di atas bak mobil itu masih memikul dagangan sayurnya, Opa dan Oma. Kan harusnya bisa diletakkan di situ, ibu ini bisa duduk dengan lebih santai sambil menikmati perjalanan yang lebih cepat menuju ke pasar. Tapi ternyata dia masih memikul. Nah, ini sebuah gambaran, Opa dan Oma, orang Kristen yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kok masih seolah-olah memikul beban dosa yang ada, padahal sudah dimerdekakan. Masih memikul beban dosa itu sendiri, masih hidup diperhamba oleh dosa, dan mungkin masih juga melakukan dosa itu. Nah, ini masalah yang dihadapi juga oleh jemaat Galatia, Opa dan Oma. Orang-orang Kristen Galatia itu ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi, dan beban itu masih ada. Beban ini nggak cuma beban dosa, ada juga beban Taurat. Ya. Jadi jemaat Galatia ini punya masalah, Opa dan Oma, di mana orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen memberitakan Injil dengan cara yang salah. Dan ini yang dikritisi oleh Paulus sebetulnya. Apa yang salah dengan berita Injil yang disampaikan oleh orang Yahudi ini? Yang salah adalah di saat mereka memberitakan bahwa berita keselamatan itu hanya bisa didapat dengan melakukan yang namanya hukum Taurat. Harus disunat, harus makanan yang halal, nggak boleh yang haram, dan lain sebagainya. Itu menjadi tuntutan utamanya. Nah, otomatis ada beban hukum Taurat. Wah, kalau saya nggak melakukan hukum Taurat, nanti saya nggak selamat. Nah, disinilah Paulus mau menegaskan, Opa dan Oma, bahwa Injil yang sejati itu tidak diperhamba bahkan oleh hukum Taurat. Kenapa begitu? Karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat tersebut, Opa dan Oma. Nah, namun ini perlu kita perhatikan istilah menggenapi hukum Taurat. Kita kan sering dengar ya, Opa dan Oma ya. Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat. Sekali lagi bukan meniadakan loh ya. Menggenapi hukum Taurat itu bukan meniadakan. Yesus menggenapi artinya supaya orang itu tidak berorientasi melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan yang namanya keselamatan. Seseorang itu sah-sah saja, boleh-boleh saja melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, bahkan Yesus mengintisarikan isi dari hukum Taurat adalah hukum kasih. Mengasihi Tuhan dan sesama sebetulnya. Jadi baik, nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tapi kalau melakukan hukum Taurat untuk keselamatan, orientasi motivasinya untuk keselamatan, ini yang jadi salah. Maka Yesus menggenapinya. Melalui kematiannya di kayu salib dan juga kebangkitannya, Yesus menggenapi yang namanya hukum Taurat ini. Nah, sehingga Opa dan Oma, kita tidak lagi perlu ragu, tidak perlu lagi takut. Wah, saya ini belum melakukan hukum Taurat, nanti saya nggak selamat, dan sebagainya. Posisinya Opa dan Oma adalah kita melakukan hukum Taurat, ya lakukan saja gitu ya. Soal keselamatannya sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadi mungkin kita melakukan hukum Taurat bukan lagi karena untuk keselamatan,
Tapi karena respon iman kita, karena ungkapan syukur kita, gitu ya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan, makanya kita melakukan hukum Taurat itu, gitu ya. Mendisiplinkan diri kita dalam segala bentuk hukum Taurat itu boleh saja dan itu baik. Nah, ini penting ya pada Roma ya, sehingga orang Kristen tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat. Karena Yesus sudah hadir untuk menebus. Yesus sudah hadir untuk menyelamatkan. Sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada perdebatan, orang Kristen tuh ya meski tetap harus disunat. Nah, orang Kristen tuh ya harus makan makanan yang halal saja. Sudah tidak boleh ada lagi perdebatan itu. Karena itu nanti jatuhnya akan menghakimi. Pada Loh, lihat loh, ini saya nih loh. Saya sudah disunat, saya ini taat hukum Taurat, makan makanan yang halal. Nah, itu akan melukai pada Noma. Jadi sekali lagi di dalam Kristus tidak ada lagi ya hukum sunat itu wajib, makanan yang halal itu wajib. Tidak. Opa dan Oma mau sunat, mau makanan yang halal, silahkan. Tapi jangan menghakimi orang lain atau mewajibkan orang lain untuk melakukannya. Itu yang menjadi titik tekan Paulus, Opa dan Oma. Dan selanjutnya Paulus juga menekankan, Opa dan Oma, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini penting, Opa dan Oma ya. Bagaimana kemerdekaan, penebusan yang Yesus sudah lakukan kepada kita, itu kita gunakan untuk mengasihi orang lain. Jangan sampai malah kita memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan ini dengan melakukan dosa. Loh, saya kan sudah diselamatkan, boleh dong saya melakukan dosa. Jangan, pada Oma, itu memanfaatkan. Tenang Pak, nanti kan tiap minggu ada pengampunan dosa. Nah, itu kebiasaan kita orang Kristen akhirnya tidak menghargai keselamatan itu. Malah memanfaatkan dalam tanda kutip itu buruk ya, negatif, memanfaatkan keselamatan itu. Harusnya sebagai orang Kristen itu rumongso dalam bahasa Jawa. Sadar bahwa diri sudah diselamatkan, maka berusaha melakukan yang baik. Berusaha menjadi manusia baru. Nah, ini menarik, Opa dan Oma. Karena Yesus sudah mematikan manusia lama kita yang penuh dengan kejahatan, amarah, dengki, tadi yang juga disebutkan di Galatia, Opa dan Oma. Melalui kematiannya di atas kayu salib. Manusia lama kita sudah dimatikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dan kita ini sudah menjadi manusia baru. Manusia baru yang seharusnya melakukan hukum kasih. Mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan. Itulah identitas kita yang baru. Sebagai manusia yang baru pada Oma. Nah, maka di Galatia 5 ayat 18 mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yesus, Opa dan Oma, akhirnya naik ke surga juga. Secara fisik Yesus tidak ada lagi di dunia ini, secara fisik nih ya. Tetapi secara roh ada bersama-sama dengan kita. Dan itu mewujud di dalam Roh Kudus. Tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Sehingga Roh Kudus dapat memimpin siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kita bersyukur ya, Opa dan Oma, punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita ini mau dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Manusia itu kan bandelnya luar biasa. Bangsa Israel aja tegar tengkuk ya. Kita mau ya hidup di tengah-tengah dunia ini dengan benar ya. Tapi kadang kita memilih
yang salah, hidup menurut dunia, hidup menurut kedagingan, nafsu, keserakahan, dan segala macam. Manusia mudah sekali tergoda ke situ, Opa dan Oma. Maka kita perlu nih dituntun, kita perlu nih dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu butuh kesediaan kita. Kita mau nggak dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, Opa dan Oma? Nah, di Galatia pada hari ini juga kita melihat bagaimana ada buah-buah roh di situ. Ini lawan dari tadi kejahatan-kejahatan yang ada. Pecah bulan dan segala macam. Dilawan dengan buah roh, Opa dan Oma, kesabaran, murah hati, dan sebagainya, Opa dan Oma. Nah, buah roh ini, Opa dan Oma, tidak lantas otomatis muncul. Buah roh ini perlu diusahakan. Roh Kudus memang memimpin supaya kita menghasilkan buah roh. Tapi kita sebagai manusia perlu belajar juga untuk memangkas kebiasaan-kebiasaan lama kita, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan jahat kita menjadi kebiasaan baru. Kebiasaan yang penuh dengan kebaikan dan cinta kasih. Nah, disitulah nanti kita akan benar-benar menghasilkan buah roh itu. Roh Kudus memang menuntun, mengarahkan. Bahkan mungkin berkata-kata dengan tajam sekali di dalam diri kita, jangan lakukan itu salah, itu dosa loh. Ngomongin orang itu ya apa baik toh? Kalau kita diomongin gimana? Apalagi sampai kita memfitnah, menjelek-jelekan orang lain dan sebagainya. Kita berbohong, menipu teman lansia kita yang lain. Nah, Roh Kudus ngomong keras di situ, jangan. Itu dosa. Itu salah. Mengingatkan secara tegas di dalam diri kita ini. Nah, itu peran Roh Kudus, Opa dan Oma. Yang memutuskan siapa? Kita yang memutuskan. Yang akan mengeksekusi dan melakukan tindakan perbuatan itu kita, Opa dan Oma. Roh Kudus akan berusaha menuntun sampai pada titik yang paling benar. Tapi kalau kita tetap mengikuti kedagingan kita, ya bisa kalah nih Roh Kudus. Karena kita yang mengambil keputusan. Ada andil manusia di dalam memutuskan kehidupan ini, Opa dan Oma. Maka mari kita ini berjuang bersama-sama sebagai orang merdeka. Yuk kita menghasilkan buah roh buat anak, mantu, cucu kita, sahabat, dan orang-orang yang kita kenal. Biarkan mereka merasakan buah roh yang kita hasilkan. Saya percaya kalau itu kita usahakan bersama-sama, dan Roh Kudus juga akan berusaha dengan kita, maka damai sejahtera akan tercipta. Semoga lagu yang menjadi akhir dari bagian khotbah saya pada pagi hari ini mendorong, memotivasi kita pada Oma. Ini adalah lagu persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu GKI Kelapa Cengkir. Kiranya ini menguatkan dan menginspirasi kita. Amin. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
Mari Opa dan Oma, saat ini kita siapkan hati kita, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, kami sadar kami sebagai manusia terkadang berpaling kepada kejahatan, kepada hal-hal buruk di dunia ini. Kami mohon Roh Kudus yang terus mendampingi dan menyertai kami. Kami mau memberikan diri kami Tuhan untuk dipimpin Roh Kudus. Maka biarlah tindakan kami juga menjadi tindakan yang benar. Kami rindu menghasilkan buah-buah roh supaya orang-orang sekitar kami dapat merasakan dan menikmatinya. Biarlah cinta kasih Kristus itu diwujudkan secara nyata melalui perilaku, perbuatan, dan tutur kata kami. Kami berdoa saat ini bagi Opa dan Oma kami dalam segala kehidupannya, khususnya di tengah pandemi ini. Ajar kami juga dapat mengendalikan diri dengan baik. Kami yang juga berusaha menahan diri di tengah-tengah pandemi ini. Kami yang berusaha menjaga kesehatan Tuhan. Kami yang juga mau melawan COVID-19 ini bersama-sama. Maka biarlah kami sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh-Mu Tuhan dapat bertanggung jawab juga atas kehidupan ini. Kami juga berdoa bagi Opa dan Oma kami yang merasakan kesepian, yang mulai kehilangan orang-orang terdekatnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjadi sahabat yang setia. Opa dan Oma kami yang sedang berjuang dalam kesehatannya dan mungkin akan mengambil tindakan medis, kami berdoa Tuhan, kiranya tenaga medis, obat-obatan yang Engkau pakai Tuhan, mampu memulihkan dan juga menyembuhkan. Kami berdoa bagi Opa dan Oma kami yang sedang mengalami isolasi mandiri. Bapa, berikanlah kekuatan untuk menghadapi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap kami yang sedang memiliki masalah pergumulan relasi di dalam keluarga kami. Bapa, pulihkanlah supaya komunikasi dapat segera diperbaiki, hubungan cinta kasih dapat tercipta kembali Tuhan. Kami tidak mau adanya keretakan relasi di dalam keluarga kami. Dan biarlah Tuhan, jikalau masih ada unek-unek yang tersimpan sedemikian dalam diri kami Tuhan, jikalau masih ada rasa bersalah yang ada, biarlah kami juga belajar untuk menerima dan juga mengampuni anggota keluarga kami. Kami percaya Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kami dan apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Kami percaya Roh Kudus tidak meninggalkan dan Engkau bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Winner Pananjaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Caranya, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan disimpan. Jika memungkinkan, amplop tersebut boleh diserahkan ke sekretariat gereja atau boleh melalui transfer ke rekening BCA 065 345 6066 atas nama Majelis GKI Kelapa Cengkir atau melalui scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu PPUL nomor 310, Sungguh Indah Kasih Yesus. Kita nyanyikan lagu ini diulang 2 kali.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Saat ini kami bawa persembahan kami sebagai bukti ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menerima persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami menyerahkan persembahan kami ini hanya ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri persekutuan kita hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari lagu di buku PPUL nomor 260. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setelah kita menyanyikan lagu pengutusan, akan disampaikan berkat oleh Bapak Pendeta Winer Pananjaya dan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bapak dan Oma yang terkasih, kembalilah dalam kehidupan kita, rasakanlah tuntunan Roh Kudus dan lakukan setiap perintah Roh Kudus, dan Tuhan menyertai kita. Kasih Allah Bapa yang beri kita semua kehidupan, Yesus Kristus yang telah menggenapi dan juga menebus dosa dan menyelamatkan kita, bersama dengan Roh Kudus sebagai persekutuan yang indah yang akan terus membimbing dan menyertai kita, memandu kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.